Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kesejukan yang bagian 2 yang berjudul maaf. Kata yang gampang diucap tapi sulit melakukannya kepada orang yang kita salahi. Mengatakan maaf apa hanya di waktu hari raya Idul Fitri saja? Semoga kita ringan untuk memaafkan kesalahan saudara, teman, anak, istri, suami, dan seluruh umat, khususnya muslimin muslimat. Kata-kata indah bila saling memaafkan sesama manusia tentunya. Apakah perlu kita minta maaf kepada seluruh makhluk hidup? Perselisihan para alim ulama menjelaskan, minta maaf kepada hewan misalnya, ya kalau itu dianggap perlu, tiada salah melakukannya. Memang seorang Nabi Sulaiman misalnya, beliau bisa berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman memaafkan burung hudhud ketika untuk mencarikan sumber air, burung itu pergi bersama burung lain. Singkatnya, karena membawa kabar tentang Ratu Bilqis, burung itu dimaafkan oleh Nabi Sulaiman. Untuk judul yang kedua adalah rumput hijau. Subur dan hijau di padang mata, di persawahan, di kebun, di halaman rumah, di hamparan tanah bersama tumbuhan lain. Kian menghiasi serta melengkapi pertumbuhan yaitu rumput. Loh, kenapa para petani mengobat rumput? Di sisi lain rumput ada yang menghalangi pertumbuhan lain seperti tanaman cabai, tomat, dan tanaman penghasil lainnya. Ada juga rumput penghias lapangan sepak bola dan juga rumput buatan dan lain-lain. Kita bicara lagi tentang rumput hijau. Secara kesejukan ada yang sengaja ditanam menghasilkan keindahan dan menghias halaman rumah. Begitulah peran rumput di kehidupan kita. Jawa bilang ulune bumi sarine toyo. Bahasa Indonesianya adalah bulunya bumi, sarinya air. Ketika musim hujan, para rumput-rumput tumbuh dengan sendirinya tanpa kita tanam. Itulah kebesaran dari Allah. Untuk judul yang ketiga adalah biar dingin dulu. Makanan ini yang kita bahas. Karena lantaran demi kesehatan badan Anda, maka makanan itu sebaiknya tunggu dingin dulu. Orang-orang terdahulu telaten masalah makanan, kawan. Bukti nyatanya mereka bercerita kepada kita dan masih dipraktekkan. Entah kenapa di zaman modern ini sebenarnya makan yang masih panas sudah umum banget. Lagian semua tergantung Anda. Masalah makanan bukan masalah sepele karena kebutuhan hidup. Bagi pencerahan seorang ustadz, masalah makan ini sebagai kebutuhan perut. Kalau wejangan ustadz kebutuhan hati, Anda kalau begitu mari masalah makanan atau masakan itu yang steril agar kesehatan baik. Untuk judul yang keempat adalah gemercik air. Suara mendamaikan suasana di pinggir desa, ada air terjun dan pemandangan asri. Kemudian melihat air jernih, serasa ingin mandi menjebur segera mungkin. Tak mengatasnamakan daerah mana, yang penting pedesaan. Dimanja dengan pemandangan itu membuat bola mata terasa sejuk dan seolah ingin mendirikan rumah dekat dengan sungai itu. Nah, memang kalau malam jadi mencekam suasananya, apalagi waktu mau maghrib tiba, horor sudah suasana di pinggir sungai. Kalau kata Bang Jo itu creepy.
Keping itu baiknya di pagi hari. Camping itu baiknya di pagi hari, jangan malam, kecuali kalau acara uji nyali. Nah, kayak Bang Jo ya, nge-explore. Harus di malam hari. Coba kalau pagi datang berubah suasana itu normal-normal saja dilihat. Untuk judul yang kelima adalah daun-daun bergerak. Semilir angin menggoyang-goyangkan dedaunan hijau dan menjatuhkan daun yang sudah kuning dan kering. Suasana begitu pernah kita lihat langsung, sejuk dan damai ketika siang di bawah pohon yang rindang. Tak perlu AC mahal angin di saat kita menghirup dengan pelan, menggerakkan bajumu ketika kau berjalan di bawah pohon berdaun lebat. Sungguh nikmat banget. Tak ada di tengah-tengah kota metropolitan sesejuk di tengah-tengah sawah di pagi hari. Berarti di kota itu banyak polusi, para pengendara hilir mudik berganti. Milih mana, hidup di desa apa di kota? Sudah nikmati saja di mana hidupmu, tak bisa menebak-nebak saja tempat itu. Untuk judul yang keenam adalah Semilir Angin. Lagi-lagi nikmat tak terhingga apabila kita masih menghirup udara segar dan sejuk di pagi ini. Walaupun sekarang siang. Kebetulan agak mendung menandakan hari akan turun hujan. Walau terkadang tak jadi hujan. Kadang cuma petir aja. Semilir angin meniup pelan di saat itu, menampar wajahmu dan menggerakkan rambut hitam kamu. Peran aktif dalam hidup di desa adalah angin segar menyejukkan. Syukur alhamdulillah Anda hidup di desa, bisa menikmati pemandangan hijau dari kejauhan. Apalagi mendekat. Cemara nakal jepret-jepret kesana kemari penuh dengan album foto-foto. Kamera nakal jepret-jepret kesana kemari penuh dengan album foto-foto. Satu pesan untuk kalian, jangan kotori sungai itu dengan buang sampah sembarangan, kawan. Untuk judul yang terakhir adalah Satwa Indah. Malah kadang ada harinya, hari satwa. Mungkin bisa dicek di video-video sebelumnya, adalah di sebuah jawaban. Kita memenuhi kebun binatang dan dimanapun Anda temui, maka dari ini peliharaan binatang beraneka ragam dan begitu nyaman dengan fasilitas yang memadai lengkap. Dalam hal ini, satwa indah yang pernah kita jumpai bersama. Mau tidak mau binatang itu ditempatkan yang sesuai, dan itu pun perlindungan selalu ada. Di kandang besar dan lebar jadi dambaan pengunjung satwa, semoga saja memuaskan Anda. Dari dulu hingga sekarang ini, namanya kebun binatang, hawa-hawanya sejuk, apalagi melihat ikan-ikan cantik berenang, itu serasa ingin memberi makanan. Monyet bergelantungan, panda imut bersama anak-anaknya, bikin gemes pengunjung di tempatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah Sungai Jernih. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang bagian 3 dari saya. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.